perjalanan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Perjalanan ini diperingati sebagai perjalanan suci Rasulullah dan sekaligus sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah dua orang yang Rasulullah cintai meninggal dunia, yakni paman Rasul yang bernama Abu Thalib serta istri Rasul yang bernama Siti Khadijah. Keduanya adalah orang yang paling membela Rasulullah saat dakwah di Mekah. Isra Mi'raj adalah perjalanan sepeninggal Abu Thalib dan Siti Khadijah. Perjalanan dakwah Rasulullah menjadi semakin sulit. Itu karena tidak ada lagi orang yang membela dan menjadi pelipur laranya. Pada akhirnya Allah merencanakan perjalanan spiritual untuk Rasulullah. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual untuk bertemu langsung dengan Allah dan melihat singgasananya. Maka sebelum melakukannya, ada rangkaian yang harus dilalui oleh Rasulullah terlebih dahulu. Perjalanan spiritual ini dimulai ketika malaikat Jibril, Mikail, serta Israfil turun ke bumi dan menghampiri Rasulullah pada suatu malam. Dengan cepat kilat, mereka membawa Rasulullah menuju sumur Zam-Zam yang ada di Mekah. Kemudian mereka memperlakukan dengan lembut kepada Rasulullah dan meminta izin kepada beliau untuk membelah dadanya. Setelah itu malaikat Jibril mengusap hati Nabi menggunakan air Zam-Zam. Selanjutnya, Jibril mengeluarkan wadah yang berisi iman dan hikmah. Kemudian ia menuangkan seluruh isi wadah tersebut ke hati Nabi, sehingga ilmu hikmah, ilmu yakin, dan ilmu Islam telah mengkristal dengan hati Nabi. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha dengan menggunakan kendaraan yang bernama Buraq. Seekor binatang yang berwarna putih memiliki tubuh lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, dengan dua sayap di antara kedua kakinya. Rasulullah pun pergi meninggalkan Mekah. Beliau singgah di tempat yang belum pernah ia singgahi sebelumnya. Di setiap tempat yang beliau singgahi dijelaskan nilai-nilai historisnya oleh Jibril, sehingga Rasulullah diperkenankan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di masing-masing tempat. Persiapan telah selesai. Rasulullah dan malaikat pun melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha atau lapisan langit ketujuh. Beliau bertemu di setiap tingkatan langit. Di setiap tingkatan langit beliau melihat pemandangan yang luar biasa. Dan setiap tingkatan langit beliau bertemu pemandangan yang luar biasa, dan beliau bertemu dengan para malaikat serta pengikutnya yang saleh. Kemudian beliau menaiki Mi'raj Jibril memeluk Rasulullah dan mencium keningnya sambil berucap,
Muhammad SAW serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dewan juri dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila. Saya perwakilan dari kelas 11 B keperawatan. Di sini saya akan bercerita sejarah Islami tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Kenapa disebut tahun Gajah? Karena pada saat itu terdapat pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Nabi Muhammad lahir dari orang tua yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad selama 2 bulan. Setelah lahir Nabi Muhammad lahir tanpa didampingi seorang ayah. Setelah lahir Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusui. Zaman dahulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anaknya kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad bersama ibu susunya selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Saat kanak-kanak Nabi Muhammad menghabiskan waktu yang terlama bersama ibunya karena di usia 6 tahun ibunya meninggal dunia, dan setelah yatim piatu Nabi Muhammad tinggal bersama kakaknya yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi ketika usia 8 bulan kakaknya meninggal dunia sehingga pamannya merawatnya. Saat bersama pamannya mereka hidup penuh dengan kekurangan. Akan tetapi Nabi Muhammad tumbuh begitu dengan baik. Saat kanak-kanak Nabi Muhammad membantu pamannya mengembala binatang ternak, dan ketika cukup dewasa Nabi Muhammad membantu pamannya berdagang. Ketika dewasa Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah merupakan seorang wanita terpandang, cantik rupawan, dan tergolong orang yang cukup berada di Arab. Pada awalnya Siti Khadijah dan Nabi Muhammad bekerja sama dalam berdagang. Tapi karena kepribadian Nabi Muhammad yang baik, jujur, dan patut diteladani, membuat Siti Khadijah jatuh hati. Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah menikah pada usia 40 tahun. Setelah menikah, Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama yang diberikan Allah dalam mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpinya Nabi Muhammad berada seorang diri dalam Gua Hiro di Jabal Nur. Dan kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Malaikat Jibril. Melalui Malaikat Jibril, wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang diberikan kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah mendapat wahyu, Nabi Muhammad mulai berdakwah. Akan tetapi pada awalnya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian sedikit demi sedikit masyarakat masuk Islam. Kemudian ada peristiwa penting tentang Nabi Muhammad yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Peristiwa ini perjalanan Nabi Muhammad selama 7 hari dari Sinatul Muntaha ke langit ke-7. Peristiwa ini terjadi pada 27 raja yang terdapat juga dalam surat Al-Isra. Di malam
malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad diangkat ke langit ke-7 untuk bertemu Allah. Setelah sampai di sana, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi terdahulu dan menerima perintah untuk selama 5 waktu dan mengamati umatnya. Setelah itu Nabi Muhammad wafat di umur 63 tahun. Kematiannya setelah Nabi Muhammad merasakan sakit beberapa hari. 5 hari sebelum meninggal, tubuh Nabi Muhammad panasnya sangat tinggi sehingga Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya untuk menyiraminya dengan air. Nabi Muhammad meninggal dan dalam sakaratul mautnya berada dalam pangkuan istrinya sambil mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dan tempatkan aku dalam orang-orang yang tinggi kedudukannya," ucap Nabi Muhammad. Nah, peringatan Maulid Nabi ini bisa jadikan momentum untuk kita mendekatkan diri kepada Nabi dan meneladani perilakunya. Mungkin cukup sekian cerita dari saya, kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Musada Pradama, yang saya hormati para dewan juri, dan tidak ketinggalan pula para siswa-siswi SMK Musada Pradama yang saya cintai. Puja-puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat, bahkan beribu-ribu nikmat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Barik wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pidato saya yang bertema meneladani jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita telah memasuki bulan ketiga tahun 1443 Hijriah, bulan yang banyak terjadi peristiwa penting bagi umat Islam, yaitu kelahirannya Nabi Muhammad, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad, dan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga peristiwa itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dengan demikian, kehadiran Nabi Muhammad yang diutus sebagai Rasulullah adalah kenikmatan yang begitu besar bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakrullaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari akhir dan orang yang selalu mengingat Allah. Ayat di atas sudah jelas bahwa kita itu harus meneladani kehidupan Rasulullah, dan keteladanan beliau itu mencakup semua aspek, mulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan sampai berpolitik dan bernegara, lebih-lebih antara hubungan hamba dan Tuhannya. Rasulullah dan para sahabatnya telah membuktikan kepada kita dengan berbekal ajaran Islam mampu merubah kawasan Mekah dari era kegelapan dan kebodohan menuju cahaya terang benderang dengan penuh kedamaian dan kemajuan. Jadi sudah jelas kita itu harus meneladani kehidupan Rasulullah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi ala rabbikuma tukadziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Kesehatan Nusantara Pratama, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri beserta panitia penyelenggara yang menyelenggarakan acara ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahdiat Nurdiusah, perwakilan dari kelas 11C Keperawatan. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang dimana ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, ini tempat menjadi tempat turunnya kasih sayang, ini tempat menjadi tempat turunnya pengampunan, ini tempat menjadi tempat yang dimana hamba-hamba yang duduk di tempat ini Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang dengan pandangan pengampunan. Yang kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dalam lindungannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya sedikit menceritakan tentang kisah sejarah Nabi Muhammad. Semoga kita semua diberikan nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakannya acara ini, atau lebih tepatnya dengan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk dan tanda cinta dan kasih sayang kepada mereka. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejatinya merupakan bentuk ekspresi cinta kepada Rasul, kepada Nabi, merupakan bagian integral dari iman. Urutannya, beriman kepada Rasulullah dan semua para nabi dan rasul, membawa kepada usaha mengenal sejarah dan sirah mereka. Dari mengenal ini, kemudian timbullah rasa takjim dan kagum serta cinta kepada mereka. Lalu yang berikutnya, berusaha mengikuti jalan sunnahnya dan meneladaninya dalam semua aspek kehidupan. Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan seluruh umat muslim sudah mengenal sosok seorang nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya ini. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang terakhir, yang menjadi teladan bagi seluruh umat di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 571 Masehi, dikenali sebagai tahun gajah, yang dimana pada saat itu peristiwa tentara bergajah Abraham menyerang kota Ka'bah. Ayahanda beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, dan ibundanya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menuntun umat di dunia. Sebagai utusan Allah paling akhir, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah paling akhir, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kali ini Allah memberikan wahyu berupa petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Ada satu kisah ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya. Setelah peristiwa kelahiran, kisah Nabi Muhammad berikutnya yang patut menjadi teladan adalah peristiwa diturunkannya wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sebelum diutus menjadi seorang Rasul, Allah pun memberi keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang, mampu mengalahkan sinar bulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan segala kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Selain karunia wajah yang bersinar,
Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi yang di mana di dalam mimpi tersebut malaikat Jibril datang menghampirinya. Pada saat itu, tepatnya 17 Ramadan, bertepatan 6 Agustus 610 Masehi, malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah menurunkan wahyu pertama. Allah menurunkan ayat dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Dia mengajarkan manusia melalui perantaraan kalam. Dan Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pun pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah kisah perasulan Nabi Muhammad pun dimulai, di mana Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi paling akhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat di dunia. Untuk itu, marilah kita sebagai umatnya mengikuti jalan sunnahnya dan meneladaninya dalam semua aspek kehidupan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Karena di sini masih dalam tahap belajar. Ila hadamini afwan minkum ila afwamit qori ihdinas siratal mustaqim undur mangkola wala tandur mangkola. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wali Matasari dari kelas 12 Bidang Perawatan. Di sini saya ingin menceritakan mengenai kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sebelum ceritanya dimulai, di sini saya mohon izin atas perhatiannya kepada guru yang terhormat dan kepada kalian semua untuk menyimak cerita yang akan saya sampaikan. Kisah Nabi Muhammad SAW dimulai sejak kelahirannya, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan pada hari Senin 20 April 571 Masehi. Ia dilahirkan di kota Mekah pada tahun Gajah, yang dimana hari kelahirannya bersama dengan peristiwa sensasional, yaitu pasukan Gajah hendak merobohkan atau menghancurkan Ka'bah. Yang dimana kita tahu sendiri bahwa Ka'bah adalah tempat suci dan tempat bersejarah bagi umat Islam. Pada saat peristiwa itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan segerombolan burung ababil untuk menghancurkan rencana mereka dengan cara menjatuhkan batu-batu penyebab penyakit kepada para pasukan Gajah. Nabi Muhammad SAW pun terlahir sebagai anak yatim, sebab ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia ketika beliau sedang berada di dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah binti Wahab. Tak lama setelah itu, ibunya pun meninggal dunia ketika beliau masih berusia 6 tahun. Lalu ia pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, kakeknya pun meninggal dunia dan hanya bisa menemani beliau selama 2 tahun. Setelah bekerja kakeknya, ia pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Walaupun mereka berdua hidup dalam kesulitan, tetapi mereka berdua adalah orang yang sangat dermawan, karena ia dan pamannya selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah. Ketika telah dewasa, Nabi Muhammad pun membantu perekonomian pamannya dengan cara berdagang barang dari seorang janda kaya raya yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Karena sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga Siti Khadijah pun menjadi terpesona. Lalu Nabi Muhammad dan Siti Khadijah pun menikah. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad bermimpi pernah dihampiri oleh malaikat Jibril. Tentu saja itu benar-benar terjadi. Pada saat beliau sedang berada di Gua Hiro, Nabi Muhammad pun dihampiri oleh malaikat Jibril untuk menurunkan wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5.
Aisyah, Ali bin Abu, Ummu Aiman, dan Siti Khadijah istrinya. Sekian tahun berlalu, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan beliau untuk melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Lalu beliau pun menuruti perintahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun ke-11 pimpinan, pada kala itu Nabi Muhammad pun merasa begitu terpuruk karena ia ditinggalkan selamanya oleh istri tercintanya dan oleh paman kesayangannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan malaikat Jibril untuk menemani beliau melanjutkan perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan itu dikenal dengan sebutan Isra Mi'raj. Bertahun-tahun sudah ia melakukan nilai-nilai kebaikan dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Akhirnya sampai satu titik di mana beliau mengalami sakit parah yang tak kunjung sembuh. Lalu ia pun meninggal dunia. Itulah hari paling berduka bagi seluruh umat Islam. Maka dari itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal Hijriah selalu diperingati sebagai hari Maulid Nabi untuk mengenang kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.